Tahan ditelan. Yuk. 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 Malu cerita. Enggak apa-apa, yuk. Kan enggak disebutin nama. Yuk, enggak. Yuk duduk. Yuk. 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 Tinggal di mana? Kami tinggal di Depok, Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan kami berdua ini, ya memang mengalami ya masalah keuangan yang menurut kami sih Pak Haji ya luar biasa Pak Haji. Contohnya gimana? Jadi harta kami habis, rumah habis, kendaraan habis, hutang masih numpuk Pak Haji. Gimana? Rumah sudah habis terjual. Rumah habis terjual. Kendaraan sudah terjual, tapi hutang masih numpuk Pak Haji. Itu yang menjadi masalah kami berdua. Kami kesini sudah beberapa kali Pak Haji izin. Pertama kami mengetahui Pak Haji ini juga sudah sudah terjual semua Pak Haji, rumah sudah terjual, kendaraan sudah terjual. Kemudian ada saudara dari Papua kirim video, ini ada RDAY gitu. Kemudian kita buka YouTube-nya dan segala macamnya. Dan alhamdulillah kita sudah sering ke sini Pak Haji, sudah lebih dari 5 kali. Tapi ya memang karena kondisi keuangan paling seadanya, paling 500.000, 200.000, saya sering datang ijab kabul. Cuman alhamdulillah hari ini kami diberikan rezeki untuk bisa privat gitu Pak Haji. Kalau masalah yang kami hadapi itu aja sih Pak Haji, urusan keluarga, urusan kesehatan, alhamdulillah gitu. Mungkin tidak misalnya ujian yang ya biasa saja lah menurut kami, tapi ujian yang terberat bagi saya dan istri yaitu Pak Haji, harta habis tapi hutang masih numpuk Pak Haji. Begitu Pak Haji, mungkin kami mohon arahan, mohon bimbingan atau mungkin apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bangkit kembali. Ibaratnya kalaupun sekarang merasa mau bangkit itu kan kalau dari datar kemudian naik tangga mungkin masih istilahnya mungkin lebih mudah, tapi kami bahasanya mungkin merangkak naik itu dari sumur yang dalam gitu, karena dari kehidupan yang minus secara keuangan. Seperti itu Pak Haji. Kalau hutang kami sih mungkin menurut kami sebesar mungkin sekitar hanya 1,5 miliar lah Pak Haji, segitu. Mungkin bagi orang lain sih kecil Pak Haji. Tapi bagi kami, karena saya kebetulan saya PNS, istri juga PNS, ya penghasilannya kan tidak banyak gitu kan. Ya segitu-segitulah gitu, walaupun mungkin ya tapi tetap bersyukur Pak Haji, tetap kami syukuri. Cuma itu yang menjadi kenapa gitu kok gaji dua-dua PNS, tapi kok harta habis, tapi hutang numpuk gitu Pak Haji. Itu jatuhnya ngeluh gak ngomong gitu? Kenapa gaji PNS, utang belum lunas, utang masih numpuk, sementara gajian ada, itu namanya ngeluh-ngeluh. Yes. Itu namanya mikir gak? Mikir. Itu namanya komen gak? Komen. Ya, kan ada di sifat 18. Ya, Pak Haji. Bos, saya tadi malam bilang sama tamu saya, kalau bapak dan ibu jangan langgar sifat 18, saya kasih hadiah tunai 2 miliar. Istrinya 1 miliar, suaminya 1 miliar. Ibu datang sendiri 1 miliar, ibu berdua 1 miliar. Saya kasih tunai. Barusan saya bilang, Siap. Bos, ini buat lo bawa semuanya. Ini ada 400 juta, gue kurangnya 1,6. Apa yang saya lakukan Pak Haji? Jangan melanggar sifat 18. Kita ini kadang
Pak Haji saya udah 16 kali ke sini, saya udah 20 kali ke sini. Buat apa orang sifat 18 yang masih ada? Janganlah. Salah satunya apa? Ngeluh. Siapa? Salah satunya apa? Mikir. Salah satunya apa? Komen. Nggak boleh. Siapa Haji? Jadi selama Bapak masih mikir, komen, mengeluh, nggak berlaku hadiah gue yang 1 miliar per orang. Nggak berlaku. Nah coba lo jangan sifat 18. Kedua, ilmu RDA itu ilmu paling gampang sedunia. Apa tuh paling gampang? Orang cacat bisa terkabul. Orang buta bisa terkabul. Orang budak bisa terkabul. Orang autis bisa terkabul. Ini sekarang lagi ada yang orang sakit autis. Orang disantet bisa terkabul. Ini lagi ada yang disantet nih. Apa yang dilakukan tamunya RDA? Semua orang bisa. Syukur. Nah lu berdua bertiga nggak ada syukur-syukurnya. Saya syukur Pak Haji. Mana? Nggak ada. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman syukur. Detik demi detik isinya cuman syukur. Nggak ada wiritan, nggak ada jikiran, nggak ada syukur. Gua nggak ngajarin wiritan, gua ngajarin syukur. Detik demi detik, menit. Lo kan nggak. Karena kalau orang yang ngeluh pasti nggak bersyukur. Orang yang mikir pasti nggak bersyukur. Orang yang hobinya komen pasti nggak bersyukur. Jadi ini jangan semua jatuhnya jadinya syukur. Siapa? Walaupun lo nggak ngucap itu otomatis. Siapa? Karena kalau orang mikir pasti nggak bersyukur. Orang komen pasti nggak bersyukur. Orang mikir pasti nggak bersyukur. Nah maunya gue coba lo praktekin sifat 18 nggak ada. Plus syukurnya ditingkatin. Siapa Haji? Bisa? Siap, bisa. Ajarin. Yang tadi kita ngajarin, ajarin lagi dia. Kami sih udah banyak yang kami lakukan juga tuh dari Pak Haji yang Hah? apa bangun malam, kemudian air pakai apa namanya, pakai daun pandan. Dan juga tadi malam alhamdulillah, ya memang mungkin belum rutin aja sih Pak Haji yang bangun malamnya ngaji. Alhamdulillah sudah sampai hari ini saya sudah masuk ke juz ke-17 Pak Haji. Saya ngikuti apa yang Pak Haji sampaikan. Sekarang lo bangun jam 00. Siap. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih ngeluh. Siapa Haji? Sama aja 0. Iya betul. -1. Siapa Haji? Lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih mikir. -1. 1000 kali -1 berapa? -1000. Siapa? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mana Pak Haji? Kata mau ngasih saya 1 miliar. Oke, gua kasih 1 miliar. Tapi nggak taunya apa? Komen. -1. Nggak boleh bos. Siapa? Itu jangan dilanggar dulu. Terangin dulu bos. Terangin dulu. Terangin. Iya Bapak. Baik. Ibu, jadi syarat untuk kita mendapatkan nikmat dari Allah yang berlipat ganda, kata Allah cuman satu. Apa itu? La ing syakartum. Ini kan jadi syarat. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti niscaya la azi dan pasti aku lipat gandakan. Bukan sekedar beri nikmat lagi, tapi dilipat gandakan nikmat-nikmat yang syukur kita itu pasti Allah berikan lagi, tambah lagi. Nikmat-nikmat yang kita dulu pernah kita nikmati itu dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi kalau kita wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian itu, maka wala ing kafartum inna adzabi lasadid, maka azab
Jadi apapun yang ada di hadapan kita, itu kita harus syukuri. Apapun yang terjadi, kita harus legowo, lapang dada. Seperti halnya Allah ingatkan kita itu sampai 31 kali dalam satu surat yang pendek, tidak terlalu panjang. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak engkau dustakan? Kok nggak syukur? Nggak syukurnya apa? Kondisi sekarang, tadi Bapak saya bold itu, saya cetak miring, tebel, garis bawah, gitu, tanda petik. Apa itu? Saya sekarang ini Pak Haji dalam kondisi bukannya kalau saya datar naik tangga gampang. Ini saya kondisinya ada di bawah di dalam sumur. Itu ucapan yang hari ini punya duit 400 juta hari ini, punya duit ini 400 juta bos, barusan ada orang kasih plus ngasih jam Citizen dari Amerika ya, Miami ya. Pak Haji, alhamdulillah hajat saya cair. Pak Haji jangan nolak ya. Itu pasti lagi nonton ya. Tunai ini jam. Lumayan bos. Mau dari luar negeri, dari Amerika. Nah maksud gue, kenapa lo nggak praktekin? Sumpahin. Sumpah palapa. Ibu juga. Berarti gue dengan ilmu syukur cair 10 miliar, setuju. Dengan cair gue pasti cair 10 miliar, setuju. Dengan ucap syukur gue cair 10 miliar, setuju. Kalau gurunya terkabul mau solong enggak. Kecuali kalau gurunya nggak ada, ini ada duitnya, lo lihat sendiri. Kadang kan orang ngomong, ini ada, lo lihat sendiri. Ada lagi? Iya, lo tuh nggak gembira. Mic-nya nggak ada. Lo tuh kurang gembira, bos. Kurang gembira. Coba gembira. Lo lihat duit. Duit nih gembira bos wajahnya. Iya. Ambilin tas hitam gue. Itu kan banyak dolar. Gue dikasih dolar. Malaysia, dolar Amerika, dolar apa lagi tuh? Pak Haji, Tas hitam. Ayo. saya harus bagaimana Pak Haji? Ayo. Sama saya kan kabur Pak Haji. Iya. Nggak apa-apa ibu kabur aja, gue setuju kabur daripada bubar. Ini kabur. Pertanyaannya apa? Kemarin kan 3 minggu yang lalu saya berangkat ke sini, setelah sampai di rumah itu kan dia kan minta itu loh Pak Haji, untuk laporan yang punya NPWP, untuk laporan pajak. Iya. Terus ada laporan keuangan aset, terus Iya. termasuk uang yang ada di bank. Nah itu dia minta portofolionya. Iya. Terus sudah sampai privat ke sini, saya kembali itu saya tiap hari itu alasan Pak Haji. Saya hari ini ke sini, saya baru pulang nanti 2:30. Besoknya gitu lagi, besok lagi. Terus kalau nggak keluar males, saya bilang aduh kayak lagi sakit perut kan gitu. Pura-pura gitu Pak Haji supaya dia nggak ngajak ke bank. Gitu. Iya. Saya undur-undur sambil nunggu. Iya. Sudah aja terkabul. Terakhir kemarin dia bilang gini, ayo sekarang minta portfolio ke bank. Saya bilang gini, aduh bocah enggak enak, besok aja. Sudah kadang bilang gitu Pak Haji, saya bingung Pak Haji. Iya. Saya malam-malam habis sahur, Iya. saya kemas-kemas yang mau kesini itu, terus dia kan habis sahur, habis sholat subuh, tidur Pak Haji. Saya pamiti baru gitu. Saya ngaji lagi ke
Bogor. Bolak-balik sampai tidur gitu. Terus pokoknya saya daripada saya disuruh ke bank itu enggak ada apa apanya itu terus apa kan jadi berantem Pak Haji. Jadi berantem. Terus habis gitu saya kesini biasanya kalau saya 2 hari nggak pulang ditanyain kapan balik nggak tanyain. Nggak ditanyain. Habis gitu terakhir kemarin saya kan sudah di sini seminggu Pak Haji. Oh seminggu? Iya. Oh geblek. Mau privat nunggu dapat uang dapat 2 juta baru ini privat sama Pak Haji. Ya ampun. Kemarin yang kami salaman itu sebetulnya ingin ngomong sama Pak Haji. Iya. Malam-malam itu Pak Haji. Iya. Terus habis gitu Pak Haji, kamu memang enggak mau balik ke rumah? Bilang gitu terus dia bilang gitu. Suami ngebel? Iya. Kamu nggak mau balik ke rumah gitu? Iya. Memang kamu nggak mau balik ke rumah WA gitu? Ya sebentar belum selesai aku bilang gitu Pak Haji. Iya. Kalau Jumat kamu enggak balik, aku yang keluar kota pergi juga Jakarta gitu Pak Haji. Iya. Terus saya itu harus bagaimana Pak Haji? Sebetulnya dia itu ya kalau saya tanya berapa tinggal 1 meter itu enggak mungkin berhubung ada peraturan baru dari Menteri Keuangan Purbaya ini itu ya harus dia lakukan. Terus saya harus bagaimana Pak Haji? Saya bingung Pak Haji. Bu, kalau ibu yang diomongin begini, jatuhnya jadi ngeluh. Ibu memaparkan, menerangkan kondisi itu namanya mengeluh. Karena kata Allah, kamu gak usah nerangin. Aku udah tahu. Kita suka nerangin. Gimana Allah nih dengan peraturan yang baru jadi begini. Suami saya begini. Itu namanya ngeluh. Bu, tadi kan saya bilang, ini duit asing bos. Lo pegang semua. Nih, masih pegang. Ada gak yang mau kayak cemberut di foto? Coba lihat. Dari 500 real. Kasih dia suruh megang satu-satu. Itu. Semua kasih aja satu biar dia pegang. Lo serahin semua. Serahin semuanya udah jangan dipirit semua. Coba lihat dulu satu-satu. Nggak ada yang cemberut. Iya. Coba. Kasih lihat. Nggak ada. Saya nggak setuju. Apalagi senyum semua. Sekarang yang mau kita dapetin senyum, yang mau nerima masa nggak senyum. Coba lihat. Senyum semua. Gimana Pak Haji, saya mau terus terang nanti pasti dia marah meledak-ledak. Ibu tinggal satu, isinya cuman syukur aja. Ibu ini kan 2 nih kalau saya lihat, harusnya 3, ibu 2. Ngeluh dan mikir. Mikir yang pasti. Muter nih gimana nih? Muter. Celana dalam itu Pak Haji. Ini juga begitu nih, duit nggak ada yang cemberut. Lu mikir, apa-apa mikir. Nih, coba lo lihat nih, ada duit 500 real. Nih 500 real. Senyum tuh 500 real. Tuh 500 real. Bukan 1 real, 500 real. Tuh 500. Senyum, duit tertinggi. Ada lagi. Dolar Amerika. Juga begitu juga. Kita kan enggak. Tuh. Maksud saya, gue mau ngajarin
cara apa ya biar lo pada terkabul ya? Udah gua ajarin tapi lo penerimaannya juga. Coba lo terangin dulu dah. Gaya lo. Gimana caranya tuh biar dia maunya gue diikutin? Yang gampang aja ya. Iya gampang. Jadi begini contoh. Kenapa kita harus Ini nggak bisa pakai itu biar yang ngomongnya kedengeran no, pakai no. kita biar harus Enggak ada pakai no, stagger. Pakai stagger. Coba terangin. Maunya gue, dia ngikutin maunya gue gitu. ya, jadi maunya Pak Haji. Jadi satu, kenapa sih kita harus bersih dari sifat negatif? Contoh aja langsung, contoh yang satu, contoh sederhana. Kita harus bersih, harus ceria wajahnya sebersih wadah ini. Kenapa harus bersih? Wadah kita harus kita siapkan supaya kalau kita mau masukkan makanan, masukkan apapun ke dalam wadah ini kita senang. Kita tetap terus masukkan, oh bersih masuk. Tetapi kalau ini kotor, wajahnya semrawut, tidak ceria, tidak senyum, sedih, kotor. Isinya lemak, makanan-makanan basi di sini belum dicuci. Kalau kita mau naruh makanan di sini yang baru, kira-kira mas dimasukkan nggak? Nggak mungkin. Mau dimasukkan ke sana, yang senyum Pak Haji, maka masuknya ke Pak Haji. Gue senyum terus, plus dapat jam tangan, dapat duit. Satu. Yang kedua, kalau bapak ibu sama suaminya cekcok terus, ribut, contoh ini beda pendapat, ya kan, nggak harmonis. Ini, misalkan itu ya, itu kalau kita mau nganter barang, nganter uang sampai di depan pintu melihat bapak ibu lagi cemberut, lagi berantem, suami istri heboh, bertengkar, kira-kira saya jadi ngetuk pintu enggak itu kedengaran? Oh, terdengar piring dibanting, terdengar piring terbang, terdengar galon hancur, tetap nekat masuk apa balik kira-kira ini? Uang sudah dibawa, balik, nggak akan masuk. Tetangga baru pulang, bawa oleh-oleh, mau ngasih oleh-oleh ke bapak ibu, ribut, balik, nggak akan datang. Begitu juga rezeki yang diperintahkan Allah untuk dikirimkan lewat malaikat ke bapak ibu, karena mukanya lagi nggak siap menerima, wadahnya nggak siap, balik, nggak jadi. Rezeki-rezeki yang harusnya bisa melunasi utang-utang itu nggak bisa melunasi karena dia nggak sefrekuensi, wadahnya nggak siap. Maka Pak Haji ngajari kita bersihkan dulu wadahnya. Wadahnya apa? Hati. Padahal lebih dahsyat dari itu, hati kan enak. Kalau Pak Haji ngasih contoh apa biasanya? Muka lo sesuaikan dulu.
Jadi wajah kita ini menunjukkan cerminan dari hati kita. Maka wajahnya akan terlihat kecemberutannya. Hatinya juga begitu. Dengan hati yang cemberut, wajahnya semrawut, rezekinya yang maunya datang. Dan kabur. Yang datang siapa akhirnya? Setan yang senang seperti itu. Sering dicontohkan Pak Haji apa? Godaan keluarga itu adalah suami istri ini, yang pertama diganggu adalah ekonominya. Ekonomi diganggu, akhirnya kalau nggak kuat ini berantem. Sukses ekonominya berantem, akhirnya sudah. Ini yang menjadi motivasi setan, namanya dasim. Tugasnya memisahkan suami istri. Kalau dia berhasil, dia dapat mahkota dasim, dan dia akan duduk di singgasana, sudah tidak melakukan pekerjaan lain, karena prestasi terbesar setan itu adalah memisahkan suami istri. Mulainya dari mana? Ekonomi diganggu. Nah, maka kita harus ceria, bersihkan, siap ekonomi biar seperti air mengalir terus, seperti mata air yang terus mengalir, memberikan manfaat kepada semuanya. Jadi wajahnya diperbaiki, bukan dioperasi plastik perbaikinya, perbaikannya dari hati dengan senyum. Maka Pak Haji memaksa kita bangun tidur harus apa dulu? Senyum, menyambut hidup hari ini dengan senyum. Nah, kita bangun tidur sudah sibuk mikir langsung, ngapain ini bangun saya? Nah, maunya nggak mau bangun, Buka HP. buka HP dulu. Nah, iya maunya itu, nikmati. Kalau kita ilmu Pak Haji kita pegang, apa? Jalanin, syukuri, nikmat. Dengan gaya ini maka rezeki yang kita hajatkan pasti akan datang ke tempat yang bersih, tempat yang sudah kita siapkan. Hati kita siapkan, wajah kita sudah kita siapkan dengan senyum, suami istri romantis, ya setannya ya kabur. Apa dasarnya kita harus bersihkan hati Pak Haji? Paksain kita ini. Allah maksa juga. Bersihkan hati itu. Qad aflaha man zakkaha. Hidupmu, bisnismu, karirmu pasti selalu beruntung. Caranya zakkaha, dengan dibersihkan. Dengan hati bersih maka wajahnya juga bersih, bersinar, senyum, nggak ada nelangsa, menangis, air mata buaya, enggak, harus ceria. Karena kalau sebaliknya hati kita kotori, kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan pasti niscaya hidupmu akan selalu merugi, bangkrut. Karena apa? Dassaha, karena kamu mengotorinya. Kalau hatinya kotor, bangkrut ya Allah. Maka bersihkan hati kita. Nggak ada sedih, nggak ada gundah, nggak ada gelisah, nggak ada ngeluh, nggak ada jengkel. Ujungnya sampai nggak ada muka suntuk, muka berak, kata Pak Haji itu. Iya, kalau udah muka berak, orang mau ketemu aja sudah males, Jijik. jijik, nggak mau.
Harus muka yang berseri-seri. Orang senang. Senyum saja sudah senang. Senyum. Karena Contohnya ayam. nah, Pak Haji selalu contohkan satu ayam yang tetelo, yang satunya ayamnya sehat, berkokok. Kukuruyu. Nilainya yang mahal 100.000, yang tetelo 10.000. Mau beli yang mana coba? Untuk dipotong, pilih yang 100.000. Walaupun murah 10.000, tetap tidak mau, nular. Harus senyum, rezeki akan mendatangi dengan senyum itu. Maka dipaksa Pak Haji bangun tidur senyum dulu. Jangan nyari HP. HP-nya jauh kan, syukur dulu. Ini bangun tidur yang dicari HP. Pas dibuka WhatsApp, itunya yang muncul japrian orang nagih. Ya Allah, kayaknya gue pengen sambit aja nih HP. Tapi ya sayang, tinggal satu, eman-eman. Satu. Terangin satu lagi. Kupu-kupu jangan dikejar, duit jangan dikejar. Duit datang sendiri. Kupu-kupu jangan dikejar. Kalau kupu-kupu dikejar, nanti jatuh dengkulnya bondas. Coba, Ya. apa yang dilakukan biar kupu-kupu datang? Jadi saat kita ingin menikmati keindahan kupu-kupu, kalau kita kejar kupu-kupu itu, maka semakin kita mengejar kupu-kupu itu, maka semakin lari apa semakin mendekat dia? Semakin lari, semakin jauh. Semakin kita kejar, kita butuh waktu, capek, jatuh bangun, kakinya jadi bondas, capek, kupu-kupunya tidak dapat. Kalau toh kupu-kupunya bisa kita pegang dengan berbagai cara, pakai sapu digebyok, akhirnya kupu-kupunya bisa dinikmati. Enggak, karena kupu-kupunya jadi rusak, keindahannya hilang, dia nggak akan datang lagi. Bagaimana caranya supaya kupu-kupunya itu yang datang ke kita, bukan kita yang ngejar kupu-kupu? Apa yang kita lakukan? Apa Ibu? Supaya kupu-kupunya yang datang ke kita, kita tanam bunga-bunga di sekitar rumah kita yang indah, yang semerbak mewangi. Kita duduk di teras, kupu-kupu dikejar kok, dia datang berterbangan di situ. Kita tinggal menikmati, ada yang kupu berwarna-warni, ada yang kecil, ada yang besar, berkejar-kejaran, berterbangan ke sana kemari. Begitu juga kita ibaratkan kupu-kupu ini adalah rezeki yang kita kejar. Semakin kita nafsu mengejar, maka dia semakin jauh. Semakin jauh. Kita semakin nafsu, maka rezeki itu semakin menjauh. Kalau toh dapat, kita tidak bisa menikmati dengan nyaman. Ada saja karena rusak. Caranya kita tanam bunga itu di dalam hati kita. Apa yang kita tanam? Kebaikan, ibadah, sifat-sifat yang positif. Yang negatif kita cabutin, buang, ganti yang positif. Sehingga apa? Kupu-kupunya datang ke kita, rezekinya datangin kita. Dengan apa caranya datang? Allah yang ngatur caranya, kita nggak usah ngatur cara rezeki datang ke kita. Yang penting kita berbuat.
Yakin, 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 yakin. Ujungnya kata Pak Haji, kabul, 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 kabul. Cair, 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 cair. Gitu. Hiasi terus lisan kita dengan syukur dan hajat ucap. Tapi harus diawali dengan legowo, dengan tadi yang Pak Haji semangat keluar dari kolom langit. Kita harus terima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita kebanyakan ketakutan. Takut, khawatir, Was-was, ragu-ragu. Nah itu menghina Tuhan tuh bos. Soalnya udah menghina dengan takut was-was kan menghina Tuhan. Jadi gue mau belain gimana? Gue mau kasih duit lo 10 miliar gimana? Orang lo nya menghina Tuhan, nanti Tuhan pasti ngejar gue. Lo ngapain orang dia lagi gue kasih karma kok lo bantuin? Oh ya gak boleh. Berarti dia kena karma. Iya dia kena karmanya dia sendiri. Jangan dibantuin, biar aja. Itu. Nah, coba lu jangan takut, was-was, khawatir, deg-degan. Biar gue bisa support. Kan bisa aja nih 400 juta gue nggak kepake, gue bawa, udah bawa pulang buat lo, bawa pulang. Tapi gimana? Nanti kena efek ke gue. Contoh nih anak lo 2, nomor 1 nakal. Adiknya bantuin, lo pasti marah sama adiknya. Kamu kenapa ikut-ikut kakak? Udah tahu kakak lagi dihukum kok kamu diomelin. Ya betul. Ya, Coba jabarin agak blow on nih bertiga. Agak blow on. ya, Si blow on. Terakhir buat contoh si. yang gampang simple tadi dari Pak Haji. Kita tidak boleh juga jadi Tuhan kecil. Mau turun tangan, membantu menyelesaikan urusan orang. Contoh kasusnya tadi, kita punya anak 2, yang satu melakukan pelanggaran, lagi sedang mendapat hukuman dari bapak ibu, kakak adiknya. Kakaknya tahu-tahu bantuin, bapak ibu marah kira-kira ya. Walaupun tidak langsung, pasti ngapain? Ya, pasti marah. Begitu juga kalau sampaikan Pak Haji tadi, kalau kita turun tangan, nah ini nggak usah, karena dia itu sedang, kadang kita ini mau jadi penolong. Seperti halnya contohnya Nabi Sulaiman, maunya Allah izinkan aku untuk memberi makan semua binatang. Wih, kata Allah, silahkan. Tapi begitu menyiapkan satu makanan, datang hiu satu saja sudah habis. Tidak sampai sehari, sudah menyerah. Nah, kita juga begitu. Kita berbuat, ya berbuat sesuai dengan fungsi kita. Ada lagi Ibu dari apa? Silakan. Pak Haji, Ya, saya harus bagaimana Pak Haji? Apa gimana? harus bagaimana? Bagaimana? Lah tadi nerangin nih gimana? Loh, Apa gini Pak Haji? Ini kan orang kalau kepepet emang kalau diterangin orang blow on. Dia lagi pepet, waktunya kan pepet. saya harus bagaimana? Ibu detik demi detik bersyukur, nggak boleh mikir. Ibu kan sampai sekarang masih mikir. Uang apa? Gimana Biarin di sini caranya aja. nih uangnya bisa balik lagi? Iya, gitu Pak. Ya nggak boleh. Ibu nggak boleh, kalau ibu begitu nggak bisa. Coba terangin bos, kalau lo bisa terangin dia bohong. Apakah terus Coba. aku mau nyerah, aku salah, terus aku ceraiin aja maunya gitu sih.
Ibu jangan ngambil keputusan, biar nanti Allah aja yang ngambil keputusan. Yang penting ibu tadi berbuat. Jangan mikir. Ibunya mikir. Nggak boleh. Terangin bos, coba pelan-pelan. Kalau Anggap aja lo lagi nerangin orang idiot. Jadi pertanyaan terakhir tadi, kan Ibu bingung, temuin, apa tidak, apa saya harus bagaimana. Jawaban Pak Haji yang selalu disampaikan itu adalah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang Ibu yakini, itu Ibu yang jalani. Temuin, tapi dengan tidak emosi. Yakin, saya temui pasti, tapi tetap dengan ini ilmu RDAY. Pasti suami saya menerima saya apa adanya, pasti persoalannya tidak dimasalahkan, pasti selesai. Tidak mengungkit-ungkit yang sudah kemarin-kemarin. Itu yang diucapkan selalu. Disyukuri masih Ibu sehat. Nah, yakinnya Ibu mau kemana? Temuin. Tapi sudah diingatkan Pak Haji tadi, jangan ambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan yang Ibu, oh saya harus cerai apa? Enggak, Ibu jalani dulu. Bisa dipahami Ibu? Ibu jadi kuatkan dulu mentalnya, Ibu terima, legowo bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah. Pasti sudah seizin dari Allah. Terima dulu. Kalau kemarin uang tabungan saya tidak saya laporkan, nah sekarang harus dilaporkan. Nah, gimana caranya? Diminta apa yang sudah terjadi itu semua atas seizin Allah. Nah, apa yang akan terjadi kalau ini saya ceritakan, saya hadapin ke suami saya dengan pakai ilmunya kearifan lokal Pak Haji saat Ibu mau nemui suaminya, supaya suami Ibu nurut, manut, katut apa yang Ibu mau. Caranya banyak, Ibu sudah beberapa kali ke sini, Ibu boleh pakai yang colek ke mulut, boleh Ibu colek untuk salaman ke suami, boleh Ibu pakai air untuk menaklukkan suami di rumah, boleh. Kalau mau menaklukkan seperti itu berarti Ibu harus bersama suami. Kalau Ibu masih di sini menaklukkan dari jarak jauh, ya ucap sambil ditulis namanya apa, hajat yang Ibu mau terhadap suami Ibu. Nah itu pakai ditulis, taruh di nenen apa taruh di mat kelamin. Itu Ibu mana yang yakin, mau mana yang mau Ibu praktekkan. Bisa diterima Ibu? Ibu maunya hari apa? Ini menit ini juga terkabul. Haji kok tahu. Detik ini terkabul. Praktekin di sini. Praktekin Bu, apalagi ini bulan Ramadan. Praktekkan di sini, sebut ijab, nama suami, manut, nurut, tidak harus pulang. Tahu-tahu dia telepon malah. Tadi sudah disuruh pulang. Berarti kan sudah mau kabul. Aja gitu. Tapi karena Ibu ketakutan, nanti begini, kok gak ngene, kok gak ngono. Masih dikejar yang itu, iya. Bang itu. Karena Ibu masih ketakutan itu.
pasti selesai, pasti selesai, pasti selesai. Ucap dari sini, telepati ke Surabaya. Ya, terkabul nanti malam nanti kalau ibu yakin. Tapi kalau ibu sudah menutup diri, seperti saya contohkan ke bapak tadi, sudah tidak mungkin cepat karena saya sudah ada di dalam sumur yang sangat dalam, tidak boleh. Bahwa kita sekarang pada posisi yang enak, pasti selesai. Bisa ibu? Yakinkan? Iya, ibu tuh kurang apa ya? Banyak emblem-emblemnya. Jangan, Bu. Saya maunya sekarang Pak Haji terkabul nih jam 18.00 nih. Paling dalam minggu ini Pak. Minggu ini. Pasti Bu, pasti tinggal ibu mulai dari sekarang sambil ngucap. Pasti ada solusi, pasti ada solusi. Nanti ada solusi. Pasti lunas, nanti pasti lunas. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Ibu ngucap apa aja. Ibu ngucap apa aja. Tapi kalau ibunya, mana nih? Besok udah hari Sabtu. Besok udah hari, janganlah. Itu jatuhnya udah komen ngeluh mikir ya. 3 pasal. Nggak bisa, ya nggak bisa lah. Jadi cuman syukur doang terkabul, setuju. Soalnya udah ilmu RDA, ilmu tingkat tinggi. Tapi saya udah bersyukur Pak Haji. Belum konsisten. Jadi harus, kalau ibarat kapal tuh nggak boleh ada celah bocor. Kalau celah bocor jadi rembes, jadi kapalnya tenggelam. Jadi ucap syukurnya nggak boleh bocor. Terus, kalau bocor tenggelam. Pikiran sama hati dinolkan gitu Pak Haji, nggak mikir apa-apa. Iya. Nol. Podo-podo Jawa Timur coba bahasanya apa? Orang Jawa Timur. Ya orang Jawa Timur. Nerangin. Kalau saya kan orang halus. Halusan. Coba Bos. Terangin sekali lagi Bos. Iya, jadi terangin sekali lagi. Sudah benar Ibu. Kesimpulan terakhir tadi itu sudah pas. Harus mengenolkan truk antara pikiran, lisan dan hati. Jadi syukur pun tadi tidak cukup sekedar di dalam bibir, mulut saja, tapi harus sampai ke hati sehingga pikirannya jadi nol. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisannya ditanam di dalam hati, mempengaruhi pikirannya jadi positif. Ini kesimpulannya pun sudah tepat itu Mas. Jadi mengenolkan, menghubungkan antara hati, lisan dan otak. Pikirannya, lisannya dan hatinya harus serasi. Kalau ini ngucap syukur saya sudah, tapi hatinya masih ragu, pikirannya mikir, konslet, tidak bisa nyala. Harus serasi. Karena tadi sudah jelaskan antara hatinya positif, maka pikirannya positif, lisannya positif yang keluar, maka tindakannya jadi positif. Perbuatannya. Tapi kalau hatinya negatif, pikirannya jadi negatif, maka ucapannya juga jadi negatif, ngomongnya jadi jelek, tindakannya juga jadi negatif. Jadi harus serasi, serasikan ini tadi ya, hatinya, pikirannya, ucapannya dan tindakan. Bisa gak? Harus bisa. Dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Jangan bilang
kapan, kalau jatuhnya kapan jadinya mundur ya. Berarti saya harus tetap di sini dulu, Pak Haji. Di sini dulu boleh, pulang pun boleh. Sekarang ibu pulang, tapi kalau ibu masih mikir komen sama ngeluh nggak mungkin terkabul. Ibu di sini, tapi masih mikir komen ngeluh nggak mungkin terkabul, betul nggak? Betul, Pak Haji. Ini kan udah ikut saya lama Bu, udah 5 tahun. Jadi apa maunya saya dia udah pasti baca. Kayak tadi malam nih, katanya disantet, udah 3 tahun. Ada di kamar sekarang ya. Nggak mungkin disantet, ini mau cuman ketempelan doang. Karena saya udah biasa megang orang disantet gara-gara utang. Itu udah biasa. Enggak, ini mah ketempelan. Ya alhamdulillah ada perubahan. Betul? Apalagi ibu. Bisa? Harus bisa. Pasti bisa. Oke? Ibu ada pertanyaan? Masih ada? Hah? Plong. Harus. Enggak ada kata enggak. Bisa? Sip, terkabul.